tema tentang hidup yang berdedikasi. Saat ini saya nggak ada saya nggak ada slide nih, jadi saya langsung mulai aja. Kita akan membaca dari kebenaran firman Tuhan. Saya ngajak kita untuk membuka dari Lukas pasal 23. Lukas pasal 23 ayat 46 sampai dengan 56. Tapi kita baca satu ayat aja ya, kita baca hanya ayat yang ke-46. Ya, Lukas pasal 23 ayat yang ke-46. Saya akan membacakannya buat kita semua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Oke, di dalam perkembangan teknologi informasi saat ini, dengan berbagai kemudahan akses informasi, kita bisa, sebentar ada yang mau masuk, kita bisa mendapatkan informasi terkait dengan berbagai macam hal, terutama terkait dengan tokoh-tokoh yang mungkin kita juluki sebagai orang-orang yang memiliki dedikasi. Nah, kita tinggal menanyakan itu kepada Mbak Google, dan Mbak Google akan memberikan informasi seperti yang kita butuhkan. Nah, jadi kita sangat mudah sekali. Tapi bagi saya dan mungkin bagi kita semua yang hadir saat ini, kita percaya bahwa yang menjadi tokoh sentral daripada dedikasi itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dia yang telah menyerahkan hidupnya, dia yang telah menyerahkan nyawanya untuk kepada Bapa untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau kita baca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dedikasi itu adalah pengorbanan tenaga, pengorbanan pikiran, pengorbanan waktu untuk suatu tujuan yang mulia. Nah, kalau kita berdasarkan ini, maka setiap orang tuh pasti memiliki kemampuan untuk berkorban, kemampuan untuk mendedikasikan hidupnya. Lalu pengorbanan atau dedikasi seperti apa yang kita bisa lakoni sebagai orang Kristen? Nah, dari berbagai akses informasi yang kita bisa dapatkan di dunia saat ini, melalui berita, media sosial, atau mungkin di informasi online lainnya, kita mungkin sering mendengar orang berkata gini, bahwa saya akan mendedikasikan hidup saya bagi anak-anak saya, bagi keluarga saya. Atau mungkin ada juga yang mengatakan, saya dedikasikan hidup saya bagi masyarakat, atau mungkin dalam konteks yang lebih luas, yaitu bagi bangsa dan bagi negara. Kalau kita dengar itu mungkin secara wajar, mungkin biasa aja ya, nggak terlalu ada sesuatu yang menjadi tanda tanya buat kita. Tapi kita bertanya bagaimana pandangan Alkitab terkait dengan apa yang kita tadi dengar, yang mungkin kita sering dengar di media informasi. Tapi sebelum saya ke sana, saya ingin katakan bahwa semakin banyak waktu yang kita sediakan untuk mengkonsumsi informasi-informasi yang ada di dunia ini, maka dasar pemahaman atau dasar pemikiran kita itu akan dibangun oleh pemikiran-pemikiran itu. Jadi semakin banyak waktu kita yang kita luangkan, misalnya dalam sehari, kita luangkan waktu untuk misalnya baca medsos 5 jam, 6 jam. Nah, pemikiran kita atau pemahaman kita akan dibangun dengan pola pikir kita akan dibangun dengan pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Tapi mungkin kadang kita membelah diri ya, enggak kok, saya enggak seperti itu. Saya orang Kristen yang selalu menjalani hidup saya sesuai dengan ajaran Alkitab. Tapi sejujurnya kalau kita mau jujur dari hati yang paling dalam, tanpa sadar pemahaman atau pertimbangan dunia tentang sesuatu hal itu telah masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Dan itulah akan mempengaruhi pola pikir kita, tapi seakan-akan kita nggak menyadari itu. Nah, itu adalah salah satu kenyataan yang kita bisa hadapi di dalam kehidupan kita. Saya ambil contoh misalnya, kalau kita makan makanan rohani cuma 1 minggu 1 kali, misalnya kita ke gereja ya. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa rohani saya sehat? Dalam hal jasmani aja, kalau misalnya kita dalam 1 hari cuma makan 1 kali, yang harusnya 3 kali, kita pasti lemas. Kita akan nggak sanggup untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasanya. Apalagi kita bilang, ya saya rohaninya sehat.
Tapi dalam aplikasinya dia cuma ke gereja 1 minggu 1 kali, baca firman mungkin pada saat ke gereja aja gitu. Nah, sebaliknya waktu kita menyediakan atau kita menginvestasikan waktu kita untuk membaca, mendalami Alkitab, membaca buku-buku tentang kekristenan yang bisa membangun pemahaman kita, maka itu akan menjadi filter untuk menyaring setiap informasi yang kita dapatkan tadi. Jadi berdasarkan kebenaran yang ada di dalam Alkitab dan juga berdasarkan kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada kita. Lalu ketika orang mengatakan bahwa mereka dedikasikan hidup mereka seperti yang saya sampaikan di atas bagi anak-anak mereka, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara di dalam konteks yang lebih luas, apakah itu salah? Nah, kita coba mari membahasnya melalui pembacaan kita hari ini. Prinsip yang mau kita pelajari adalah di dalam Alkitab mengatakan bahwa Yesus menyerahkan dirinya kepada Bapa. Kita tahu Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau begitu, kematian Yesus sebetulnya untuk kita atau bagaimana gitu? Tapi kalau kita coba perhatikan di sini, ke dalam tangan Bapa dia menyerahkan nyawanya gitu. Yesus tidak mengatakan bahwa hai orang-orang berdosa, untuk mula nyawaku kuserahkan. Atau mungkin dia berkata, hai orang-orang pilihan, kepada mula kuserahkan nyawaku. Kalau kita baca di dalam Alkitab, nggak ada ayat yang seperti itu. Tapi dia mengatakan, ke dalam tangan Bapa, dia menyerahkan nyawanya. Nah, Yesus mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini adalah satu prinsip yang sangat penting sekali di dalam kehidupan kita, di dalam bagaimana kita melakukan persembahan, di dalam pengorbanan kita, di dalam dedikasi kita, di dalam cinta kasih kita secara horizontal kepada orang-orang di sekitar kita. Seperti kalau misalnya kita baca di dalam Kisah 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana anak itu menyerahkan kepada Yesus, kemudian Yesus memberkati roti dan 2 ikan itu, lalu Tuhan melipat gandakannya, baru bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kadang kita pikir, apa yang terjadi kalau misalnya anak itu langsung membagi-bagikan 5 roti itu kepada 5.000 orang pada saat itu? Pasti tidak ada artinya. Dan mungkin orang akan berebut, berkelahi untuk mendapatkan 5 roti dan 2 ikan itu. Dan itu mungkin sangat mungkin terjadi pada saat itu. Tetapi anak itu tidak melakukan itu. Yang dia lakukan adalah dia menyerahkan roti dan ikan itu kepada Tuhan Yesus, baru Tuhan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan itu. Dari kebenaran yang ini kita mulai belajar bahwa kita tidak menyerahkan kehidupan kita tidak mendedikasikan hidup kita kepada manusia manapun. Tetapi kita menyerahkan kehidupan kita kepada Bapa, lalu nanti Bapa akan menyerahkannya kepada manusia untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi pemahaman kita mulai jadi awalnya ketika saya belum mempersiapkan ini, saya jadi berpikir juga bahwa oh iya, pemahaman saya di awalnya seperti ini. Tapi ketika saya membaca ayat ini dan coba merenungkannya, saya mendapatkan suatu pemahaman yang baru bahwa kita memberikan persembahan kita atau menyerahkan kehidupan kita, mendedikasikan hidup kita, itu sebenarnya bukan kepada manusia. Tapi kita harus mendedikasikannya kepada Tuhan, baru setelah itu Tuhan akan berkenan kepada menyerahkan kita untuk dipakai seturut dengan kehendak yang Dia inginkan. Atau mungkin bisa juga di dalam apa yang kita baca hari ini, Yesus mungkin bisa juga mengatakan seperti ini, saya menyerahkan nyawa saya kepada diri saya sendiri karena dia adalah Tuhan. Saya menyerahkan ke dalam tangan saya diri saya sendiri karena dia adalah Tuhan. Tetapi di sini Yesus mau memberikan satu model kepada kita apa artinya hidup berkorban bagi manusia dan berkorban bagi orang lain. Dan ini adalah satu kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan, bukan dipersembahkan kepada manusia. Beberapa tahun yang lalu, dulu waktu mungkin masih ada Metro Mini, kita sering dimintain atau dipalakin ya ketika kita ada di dalam angkutan itu oleh para penyemang, atau mungkin di dalam kegiatan-kegiatan sosial berupa sumbangan-sumbangan, bisa juga berupa uang atau barang. Tapi kadang kita sebagai pemberi,
kita tidak menyadari bahwa apa yang kita beri itu dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang merusak, atau kita bisa bilang ya kegiatan teroris dan sebagainya. Yang saya mau katakan di sini adalah ketika kita melakukan diakonia, ketika kita melakukan suatu kegiatan sosial, ketika kita memberikan sesuatu, ketika kita melihat kegiatan-kegiatan dari para konglomerat filantropis yang menyerahkan sebagian hartanya bagi kegiatan sosial. Nah, kita akan menyadari bahwa betapa banyak di dalam kehidupan ini ternyata kita salah dalam memberi, kita salah dalam mendedikasikan kehidupan kita, yaitu berupa uang ataupun yang lain. Jadi saya mengatakan ini karena apa? Kita salah karena apa? Ini bukan membuat kita jadi kehilangan semangat untuk melakukan diakonia atau memberi, melakukan kegiatan sosial lainnya. Terus kita mulai berkata bahwa ya mulai sekarang saya tidak akan melakukan diakonia lagi lah. Ya kadang ada orang bilang ya firman seperti ini yang saya tunggu nih. Dari dulu saya udah pingin dapat seperti ini, tapi sekarang baru saya dapat. Nah, tidak seperti itu. Tapi maksudnya adalah seorang yang tidak mempersembahkan kepada Tuhan, lalu mempersembahkan kepada manusia, kita kadang bertanya dia melakukannya dengan kebijaksanaan apa? Gitu. Dia melakukannya dengan spirit apa? Dan dia melakukannya dengan pertimbangan apa? Mungkin dengan pertimbangan moral atau nilai-nilai sosial yang mungkin dia bisa dapatkan, tapi tentu itu tidak akan bertahan lama dan akan hilang dalam jangka waktu yang mungkin sangat cepat. Bukan saja hilang, tapi bisa jadi itu bahkan bisa merusak dan bukan jadi berkat bagi orang lain, tapi menjadi malapetaka bagi orang lain. Kalau kita mau melihat bahwa diakonia yang kita lakukan itu semuanya kadang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak semua pelayanan yang kita kerjakan, yang kita tujukan kepada manusia itu berkenan di hadapan Tuhan. Kecuali pelayanan itu kita serahkan kepada Tuhan. Saya ambil contoh ketika kita pelayanan di gereja. Jika kita tidak persembahkan pelayanan itu kepada Tuhan, maka kita akan kecewa. Bahkan mungkin kita akan pergi meninggalkan gereja yang saat ini kita melakukan pelayanan. Karena gereja yang isinya adalah semua manusia berdosa gitu. Kita semua adalah manusia berdosa yang ada di dalam satu komunitas yang namanya gereja. Teman-teman kita yang ada di gereja mungkin bisa membuat kita jadi kesal, atau mungkin pendapat kita nggak didengar sama orang lain atau teman kita. Dan itulah yang terjadi realitanya di dalam kehidupan kita gitu. Ketika kita melakukan pelayanan, ketika kita mendedikasikan hidup kita untuk pelayanan dan lain-lain. Nah, prinsip itu ini kita juga bisa pelajari dari pasal 23 ayat 46 sampai dengan 56 ini. Ada seseorang yang bisa kita pelajari juga di sini, yaitu Yusuf Arimatea. Dia adalah anggota seorang majelis besar dan seorang yang baik dan benar. Tuhan memberikan kasih karunia kepada dia sehingga Tuhan memakai dia di dalam peristiwa ini. Satu kalimat yang sangat menarik yang coba kita renungkan dari ayat 53 adalah di mana belum pernah dibaringkan mayat di situ. Di mana belum pernah dibaringkan mayat di situ. Kita melihat bahwa banyak orang mungkin mau mempersembahkan sesuatu yang belum pernah dipakai kepada Tuhan, tetapi ketika di dalam kondisi seperti ini, ketika Tuhan Yesus sudah mati, jadi pertanyaan siapa yang mau gitu. Tuhan Yesus sudah mati, tapi dia mau menyediakan tempat yang belum pernah dia pakai gitu, yang belum pernah dipakai untuk keluarganya dia atau mungkin untuk orang lain. Ini mayat Tuhan Yesus sendiri yang sudah tidak bisa bicara, dan tidak ada seorang pun yang berpikir bahwa Tuhan Yesus akan bangkit, karena tidak ada pengharapan pada saat itu. Sudah tidak ada pengharapan lagi, semua sudah balik ke titik nol, tapi Yusuf Arimatea masih mempersembahkan yang belum pernah dipakai untuk membaringkan mayat Yesus. Betapa dia sangat mengasihi Yesus, betapa dia sangat menghargai Tuhan Yesus, meskipun dia sudah jadi mayat, tapi di tengah-tengah kehidupan, tengah-tengah keadaan yang berisiko, dia tetap mengambil keputusan untuk menyediakan tempat itu bagi Tuhan Yesus, dan dia tidak pernah berhenti melakukan pelayanannya atau pengikutannya kepada Tuhan Yesus. Yusuf Arimatea adalah seorang yang berani mengorbankan dirinya dari keadaan nol
bukan dalam keadaan yang dia sudah tahu bahwa ketika misalnya dia melakukan ini dia akan mendapatkan sesuatu di depan. Tapi dia melakukan ini dengan dasar bahwa ya ini pelayanan dia dan pengikutannya dia kepada Tuhan gitu. Kalau dia invest, ya dia pasti akan untung. Dia tidak berpikir seperti itu. Karena dia pun tidak melihat potensi itu ada. Karena Yesus sudah mati gitu. Dan juga kita bisa melihat bahwa potensi untuk bangkit itu hanya diketahui oleh sebagian orang yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tapi bagi Yusuf Arimatea, seakan-akan dia tidak memiliki pemahaman seperti itu. Dan yang tahu perspektif ini hanyalah, ya mungkin kita bilang perspektif dari surga lah. Mungkin itu pasti akan tahu bahwa Yesus akan bangkit. Dan walaupun murid-murid sudah disampaikan atau diberitahukan, tapi mereka tidak percaya hal itu. Lalu Yusuf Arimatea juga tetap memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus di dalam bukit batu di mana Yesus di mana belum pernah dibaringkan mayat di situ. Ketika kita melihat kesaksian yang indah dari banyak orang yang ada yang tercatat di dalam Alkitab, kita pasti kagum dengan para rasul seperti Yohanes, seperti Petrus, seperti Paulus dan sebagainya. Tetapi kadang kita melihat ada saat-saat di mana mereka absen. Orang-orang yang kurang besar seperti katakanlah misalnya penjahat yang diselamatkan ketika disalibkan, ketika Tuhan Yesus disalibkan, terus perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea, termasuk juga Yusuf Arimatea yang kita bicarakan saat ini, yang memang kalau dibandingkan dengan para rasul, ya kadang kita bilang nggak ada apa-apanya gitu. Tapi justru di saat-saat seperti ini, Tuhan memakai orang-orang yang seperti ini, dan kemudian seakan-akan melampaui semua orang yang tadi saya sebutkan, misalnya Petrus dan lain-lain sebagainya, seakan-akan. Jadi di dalam pelayanan kita seringkali, saya melihat bahwa gereja banyak mengadopsi cara-cara pelayanan dunia gitu. Pelayanan tuh harus besar, pelayanan tuh harus viral, pelayanan tuh harus membuat orang jadi kagum. Kalau nggak besar ya nggak bisa mempengaruhi banyak orang. Itu seakan-akan kita melihat itu konsep dunia yang dibawa ke dalam gereja. Tapi pelayanan yang kecil seperti misalnya kegiatannya di gereja kita, GPPB, atau mungkin kita mengunjungi anak yatim piatu, itu pelayanan yang kecil yang kadang kita merasa, wah pelayanan itu nggak bernilai lah, maksudnya nggak ada dampaknya, itu nggak besar. Tapi saya mau bilang bahwa besar kecilnya pelayanan itu bukan fokus utamanya kita. Tetapi ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, dan Dia akan memakai kita seturut dengan kehendaknya, maka kita akan menjadi sesuatu dampak yang bernilai, seperti Yusuf Arimatea yang melakukan pelayanannya dia, walaupun secara ini namanya tidak terlalu terkenal, tapi dia telah melakukan bagiannya dia di sini. Yusuf Arimatea berani untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan Yesus di dalam satu keadaan yang kita tidak bisa lihat ada potensinya. Ini investasi, kalau misalnya kita bilang investasi ya, kadang orang bilang investasi itu harus sesuatu yang memiliki nilai jualnya yang tinggi. Jadi kalau misalnya orang mau beli properti misalnya, harus mempertimbangkan misalnya 1-2 tahun ke depan itu harganya harus langsung melonjak gitu. Tapi yang dilakukan Yusuf Arimatea adalah dia melakukan investasi yang memang nggak ada nilai baliknya. Ini investasi yang nggak jelas gitu. Tapi yang dia lakukan adalah dia tidak memikirkan bahwa ini adalah suatu investasi. Dia berpikir bahwa ini adalah suatu dedikasi yang dia bisa kerjakan, yang dia bisa lakukan kepada Tuhan. Itu adalah sesuatu yang saya lihat bahwa di dalam pemahaman Yusuf Arimatea ini. Sorry terputus ya, sorry. Oke, Kak. Ya, jadi kalau kita baca di dalam cerita 5 roti dan 2 ikan, ketika anak kecil itu mempersembahkan kepada Tuhan, dia tentu tidak berpikir bahwa nanti habis ini dia harus dilipat gandakan sama Tuhan. Dan dia tidak memastikan bahwa setelah ini dia harus dapat bagian gitu loh. Saya rasa bahwa dia tidak memiliki pemahaman atau pemikiran seperti itu ketika dia menyerahkan 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan Yesus.
Jadi yang dia pikirkan adalah ketika dia memberikan itu kepada Tuhan Yesus. Setelah itu ya apa yang terjadi ya terserah Tuhan Yesus gitu loh. Entah itu nanti hanya dipakai digunakan untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya, tidak apa-apa. Dia tidak berpikir bahwa dia harus mendapatkan berlipat-lipat kali ganda seperti yang pemahaman banyak orang, tetapi dia melakukannya dengan hati yang sungguh dan dia memberikan dan dia mempersembahkan itu kepada Tuhan. Nah, dari sini kita bisa belajar dua hal. Yang pertama, ketika kita mempersembahkan sesuatu, ketika kita melakukan itu kepada orang lain, kita harus benar-benar mempersembahkan itu dulu kepada Tuhan. Tuhan akan memakai kita seturut dengan kehendaknya. Tuhan akan memakai kita sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadikan kita seturut atau sesuai dengan Dia kehendaki. Nah, itu yang kita dapatkan hari ini, yang saya belajar hari ini. Terus yang kedua adalah terkait dengan makanan rohani. Kita harus mengisi makanan rohani kita setiap hari. Jadi merenungkan kebenaran firman itu siang dan malam, sehingga kita bisa menyadari bahwa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kita itu seperti apa, sehingga kita bisa menjalani hari-hari kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, itu yang bisa saya sampaikan.